Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melati Indah Pertiwi dari kelas Change Management R01 dengan NPM 183112700650144. Di sini saya akan menjawab soal UAS saya tentang Change Management. Soal yang pertama, apa sajakah yang perlu dipersiapkan untuk menciptakan perubahan dan cara merancang sebuah pesta perubahan? Yang pertama, hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk menciptakan perubahan. Yang pertama itu gunakan bahasa tubuh yang bersahabat, berguna untuk membuat orang-orang di sekitar kita merasa nyaman. Yang kedua, gunakan simbol-simbol perubahan. Biasanya manusia lebih cenderung memahami simbol-simbol dengan baik, dan semakin tinggi tingkat yang dicapai seseorang, maka akan semakin simbolik komunikasinya. Yang ketiga, gunakan pihak ketiga yang mereka sukai dan mereka hormati. Orang-orang yang ketiga yang kredibel, punya keahlian khusus, jujur, dikenal luas, dan enak dilihat, dapat digunakan atau dimintai bantuannya untuk mencairkan suasana. Yang keempat, berikan pelatihan lintas sektoral. Pelatihan ini berguna untuk memberikan pemahaman kepada mereka sehingga mereka paham apa yang akan terjadi pada divisi atau unit yang biasa akan mereka jalankan. Yang kelima, kirim mereka keluar, yaitu berikan mereka jalan-jalan yang dapat membuka pikiran mereka. Yang keenam, temukan kehebatan bawahan. Cobalah memberikan penghargaan terhadap hal-hal yang kita anggap biasa saja agar mereka lebih bersemangat. Yang ketujuh, ganti bagian-bagian tertentu seperti ruangan baru akan membuat hal-hal baru yang lebih bekerja. Selanjutnya yang kedelapan, tumbuhkan kepercayaan seperti sering mengunjungi mereka dan menumbuhkan rasa percaya antar mereka. Yang kesembilan, berikan ownership atau perubahan pada mereka. Alihkan kepemilikan lewat berbagai pertemuan rutin dan berikan mereka inisiatif untuk mencobanya. Yang ke-10, tunjukkan bahwa perubahan dapat menguntungkan semua pihak, seperti memberikan bonus atau penghargaan-penghargaan lain bila perusahaan mencapai suatu hasil. Yang ke-11, lakukan pertemuan rutin. Itu pertemuan secara rutin, efektif, dan menyenangkan dapat memperlancar arus perubahan. Cara-cara merancang sebuah pesta perubahan. Yang pertama yaitu tujuan atau pesan yang disampaikan dapat tersampai. Yang kedua, organizernya. Itu dibutuhkan tim khusus untuk mempersiapkan segalanya, mulai dari diagnosa masalah, suasana yang akan dihasilkan, di mana akan dilakukannya, siapa saja yang terlibat dalam perubahan, apa peralatan yang dibutuhkan, dan lain-lain. Yang ketiga, peralatan pesta. Dibutuhkan peralatan yang mendukung untuk dapatnya perubahan ini. Yang keempat, informasi bersifat memberitahu, memberikan semangat, menyortir, dan mendidik. Informasi yang disampaikan harus bersifat mengajak dan bukan perintah. 5. Menghibur untuk memberikan kesan yang kuat kepada perubahan yang terjadi. Yang ke-6, suasana. Harus tercipta atmosfer suasana yang menyenangkan. Yang ke-7, tata tertib. Untuk perubahan dibutuhkan tata tertib yang dimengerti dan disepakati oleh semua pihak. Yang ke-8, artistik, yaitu buatlah tema-tema yang menggugah dan artistik. Biarkan dinding-dinding kantor ramai dengan berbagai pernak-pernik yang indah. Yang kedua, lingkungan seperti apa yang mendorong inovasi mencakup 3 variabel. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama ada struktur organisasi atau pengaruh variabel struktural pada inovasi. Ada 5 hal yang dalam struktur organisasi ini. Yang pertama yaitu struktur organik mempengaruhi inovasi secara positif. Kedua, ketersediaan sumber daya penting untuk inovasi. Yang ketiga, komunikasi yang sering dapat memecahkan masalah. Yang keempat, organisasi inovatif mencoba untuk meminimalkan tekanan waktu. Yang kelima, kinerjanya kreatif, karyawan meningkat ketika struktur organisasi secara eksplisit mendukung kreativitas. Lingkungan yang kedua yaitu budaya organisasinya. Memiliki karakteristik yang pertama yaitu menerima ambiguitas. Yang kedua, mentolerir ide yang tidak praktis. Yang ketiga, jauhkan kontrol eksternal secara minimal. Yang keempat, bertoleransi terhadap konflik. Yang kelima, fokus pada tujuan. Yang keenam, berikan sasaran atau feedback yang positif. Lingkungan yang ketiga yaitu praktik sumber daya manusia organisasinya.
mempunyai karakteristik yang pertama itu mempromosikan pelatihan dan pengembangan sehingga pengetahuan mereka akan tetap bertambah. Yang kedua, menawarkan keamanan kerja yang tinggi. Yang ketiga, mendorong individu untuk aktif dan antusias dengan ide-ide yang baru. Yang keempat, mengatasi hambatan atau penolakan dan memastikan inovasi yang diterapkan. Soal ketiga, sebutkan dan jelaskan teknik-teknik dalam organization development. Yaitu pertama ada teknik sensitivitas training. Yaitu teknik ini disebut juga dengan T-group, terdiri 6 atau 10 peserta yang terdiri dari pemimpin atau pelatih, membimbing serta meningkatkan kepekaan atau sensitivitasnya terhadap orang lain, serta keterampilan dalam hubungan antar individunya. Yang kedua, team building, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memperdalam efektivitas serta kepuasan tiap individu dalam kelompok. Teknik team building ini sangat membantu meningkatkan kerjasama dalam tim yang bersifat matriks. Yang ketiga, survei feedbacknya. Peserta diminta untuk menjawab kuesioner yang dimaksud untuk mengukur persepsi serta sikap mereka, kemudian mengevaluasi hasil dari kuesioner tersebut secara keseluruhan dan mengusulkan perbaikannya. Yang ketiga, transaksional analisis atau TA, yaitu berkonsentrasi pada gaya komunikasi antar individu untuk mengurangi kebiasaan komunikasi yang buruk. Yang kelima, intergroup aktivitas, yaitu meningkatkan hubungan baik antar kelompok, memecahkan konflik yang mungkin timbul akibat saling ketergantungan. Yang keenam, proses konsultasi, yaitu konsultan mengamat tiap unit organisasi kemudian menganjurkan tindakan koreksi. Yang ketujuh, GRIP OD, yaitu pengembangan organisasi didasarkan pada konsep managerial GRIP. Yang terakhir ada third party peacemaking, yaitu konsultan berperan sebagai pihak ketiga yang menengahi serta menegosiasi untuk memecahkan konflik antar individu maupun kelompok. Soal yang keempat, apa saja yang diperlukan atau yang diperhatikan dalam melakukan perubahan baik secara organisasi maupun institusi. Yang pertama, visionnya, yaitu tujuan atau tujuan. Sangat penting untuk mengetahui kemana arah tujuan perusahaan akan bergerak. Yang kedua, skill atau kemampuan, yaitu diperlukan skill untuk melakukan hal-hal yang baru. Jika dalam proses perubahan ternyata ada skill yang tidak dimiliki, maka akan menyebabkan terjadinya kecemasan pada perusahaan. Yang ketiga, insentif. Insentif ini atau bonus sangat berfungsi berupa insentif ini dapat berupa pengakuan, pemberian hadiah, dan lain-lain agar dapat melihat kemana arah perubahan yang benar. Yang keempat, resource, yaitu sumber daya yang dibutuhkan adalah sumber daya yang memudahkan ruang gerak perubahan dan agar dapat tumbuh dan dengan cepat. Yang kelima, action plan atau gerakan yang dilakukan. Ya, ini rencana strategis yang sudah disusun sebelumnya dapat dijalankan, diintegrasikan ke dalam langkah-langkah yang spesifik, terencana, tertulis, dan dapat dimengerti. Sekian jawaban saya. Apabila ada kesalahan saya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.